kami melihatnya bahwa itu adalah support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan, ya. Jadi itu yang membuat kami mungkin tidak akan memilih cara yang sama kepada akun-akun. Langkah Sarwendah melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyerangnya langsung memancing respon dari kubu Ruben Onsu. Di tengah konflik pasca cerai yang semakin memanas, kuasa hukum Ruben menegaskan kliennya memilih sikap berbeda. Meski Ruben juga menjadi sasaran hujatan dan berbagai unggahan netizen yang berbakti, ia disebut tidak berniat membawa para pengkritiknya ke jalur hukum karena menganggapnya sebagai bentuk dukungan publik terhadap perjuangannya demi anak-anak bersama. Menurut pihak Ruben, berbagai unggahan netizen yang berbakti lebih dipandang sebagai pengingat jejak digital dan respon publik, bukan serangan yang harus dibalas dengan laporan polisi. Fokus Ruben saat ini tetap memperjuangkan hak bertemu anak melalui jalur hukum dan menunggu pertemuan mediasi berikutnya. Ia berharap penyelesaian nyata tercapai tanpa memperpanjang konflik baru dengan melaporkan akun-akun yang selama ini mengkritik maupun menyerangnya di media sosial. Ruben tidak menyampaikan hal itu kepada kami untuk melakukan upaya hukum karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh konten-konten oleh netizen itu menurut kami adalah penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi berkaitan dengan masalah dugaan adanya eksploitasi anak, ya, dan hal itulah yang memicu mungkin kemarahan-kemarahan dari banyak masyarakat akibat adanya dugaan eksploitasi anak dan kemudian adanya dugaan statement-statement yang merendahkan ayahnya anak-anak, ya. Jadi kami melihatnya bahwa itu adalah support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan, ya. Jadi itu yang membuat kami mungkin tidak akan memilih cara yang sama kepada akun-akun itu seperti apa yang dipilih oleh S. Kalau misalnya kemudian di-mention lagi supaya untuk reminding lagi, kemudian di-repost lagi, saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut kami sih ya itu belumlah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Betul banget abang aku, ya kan? Ini pengacara yang akal sehatnya main, ya kan? Berpikir smart, ya kan? Dia tidak memikirkan untuk mengikuti langkah-langkah sebelah, yaitu melaporkan akun-akun, ya kan? Menurut abang aku yang satu ini, yang berwibawa ini, yang pintar ini, netizen ini, ya kan, teman-teman netizen ini berusaha untuk mengingatkan kembali, ya kan, jika nih ya misalnya nih public figure ini gitu kan menolak lupa gitu, ya kan, jadi diingatkan kembali oleh netizen, ya kan, diingatkan kembali biar mereka tidak lupa, biar amnesianya itu tuh tidak keterusan gitu, maksud abangnya tadi itu, ya kan. Jadi dia itu tidak akan melaporkan netizen selagi masih di jalur yang ya koridor-koridor yang benar. Misalnya mereka itu tuh mengupload ulang lagi, terus mereka itu tuh berkomentar yang arahnya lebih luas lagi gitu kan, membuka ketika memang otaknya sempit gitu kan, siapapun itu, jadi dibuka sama netizen ini, diperluas katanya, ya kan. Suka sekali sama abang ini, nggak seperti yang sebelah sana, dikit-dikit lapor dia, ya kan. Padahal netizen ini tuh hanya mengulik-ngulik saja, ya kan. Kadang-kadang mereka kan suka lupa nih sama jejak digital, mungkin mereka lupa atau capek scroll mungkin kan ya, semua uploadan mereka gitu di semua platform yang mereka gunakan. Tapi kan netizen kan selalu kepengen yang terbaik gitu yang terjadi, ya kan.
Jadi kita di sini tuh harus berusaha mengingatkan orang-orang yang sedikit-dikit mau amnesia gitu. Jadi kan alangkah mulianya ini pekerjaan netizen, iya kan. Kami tidak bermaksud misalnya bikin huru hara. Kami itu tuh masih berada di koridor yang benar gitu loh, ya kan. Tidak berusaha menghakimi, tidak berusaha menyalahkan juga, tidak. Kami berkomentar, ya kan, atas apa yang kalian upload, iya. Walaupun kami bukan pakar, ya misalnya memperhatikan video orang, ya, atau menelaah, misalnya bukan pakar-pakar seperti itu, tapi kami bisa mengartikan setiap video yang kalian upload, ya, walaupun bukan pakar ini, ya kan. Jadi ini kan, aku sangat mendukung sekali ini positif, ininya, pemikiran yang positif dari si om pengacara yang satu ini, atau abang aku yang satu ini, iya kan. Dia selalu berbicara slow, santai gitu. Ya karena memang kalau orang di posisi yang benar itu pasti ya bicaranya santai aja gitu, apa adanya gitu, nggak usah dibuat-buat, nggak usah panik harus ngelapor netizen segala, nggak usah, ya kan. Orang netizen nggak kenapa-kenapa, kita kan nggak kenapa-kenapa, kita kan wajar gitu kan, saling membuka netizen mereka juga membuka nih aib-aibnya si Onsu. Biasa aja si Onsu mah, ya kan. Bahkan ada yang bilang sekarang tuh ada rumornya begini, kalau Onsu itu tuh sering berciuman mulut sama si Betran, itu yang diangkat sama mereka sekarang. Itu kan kayaknya itu tuh lebih kejam itu sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan si Onsu, tidak memilih mengikuti mereka yang melaporkan haters yang berusaha pengen mengingatkan, pengen memperingan dosanya mereka di muka bumi ini biar tidak semena-mena gitu kan. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk ini meringankan mereka nanti langkahnya di padang mahsyar gitu, ketika ditanya-tanya gitu. Soalnya kan kalau sudah diingatkan sama netizen, mereka bisa bilang, oh terima kasih ya netizen, aku sudah ingat, oh ternyata aku tuh begini, oh salahku di sini, oh benarku, begitu loh maksudnya. Bukan untuk membenci, mengadu domba, bukan seperti itu, ya kan. Bukan, kami itu cuman kepengen meng-up lagi video-video lama gitu kan. Seandainya si Endah itu misalnya kan dia bilang kemarin tuh kan, gua nggak butuh duit luncing gitu kan, Chong gitu. Nah kita angkatlah bukti-bukti lama bahwa Chong inilah yang menemani kau semenjak 11 tahun. Chong inilah yang membelikan kau barang-barang mewah, yang mengangkat derajat. Apakah salah itu? Di mana salahnya? Kira-kira menurut kalian tuh di mana salahnya? Kok aku bingung. Salah kita di mana? Lu nggak merasa berdosa hujat Sarwenda sampai segitunya? Lu nggak merasa berdosa hujat Giorgio sampai segitunya? Nggak merasa berdosa, merasa menjadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi di saat Sarwenda dan Gio berbuat dosa, lu menunjuk-nunjuk dia adalah orang paling pendosa di muka bumi ini supaya lu kelihatan baik. Oh my god, manusia itu nggak luput dari dosa loh. Mungkin sekarang Sarwenda diuji seperti itu, bisa jadi besok kamu kan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang salah, itu cukup kita menjadi penglihat yang baik, pendengar yang baik, mendamaikan, bukan ngejudge. Kita orang beragama loh, tapi kenapa cara kita terhadap sesama manusia itu kok nggak selayaknya gitu loh. Bener nggak? Kita nggak kenal Sarwenda, kita nggak kenal Gio, tapi kita kayak merasa paling dirugikan oleh mereka gitu. Jadi kayak, why? Aneh nggak sih lo benci Sarwenda, benci Giorgio karena FOMO, padahal nggak dirugikan, hanya mendengarkan cerita dari sebelah pihak. Oh my god, bener-bener nggak? Pesan buat Bunda Sarwenda, Bunda, jangan buang-buang energi Bunda untuk sedikit punya niat membalas komentar dari
nenek lampir yang giginya merongos, yang kulitnya keriput, sama si satu etong lawas yang udah nggak laku, yang udah kedaluarsa. Ya sayang, Bunda harus tahu bahwa ketika mereka ngejahatin Bunda dengan kata-kata mereka, artinya Bunda tuh sebenarnya bukan orang yang salah. Tapi cahaya Bunda itu udah terlalu terang sehingga bisa menyilaukan mata mereka. Makanya mereka tuh iri dengan kesuksesan kamu, iri dengan kecantikan kamu, sayang. Ya, mereka pengen seperti kamu, tapi nggak bisa. Secara semakin hari kulit semakin keriput, ada yang gigi semakin tonggos gitu. Gitu ya sayang. Jadi Bunda, jangan menurunkan level Bunda hanya untuk merespon komentar-komentar julid dari orang-orang seperti mereka. Ingat, kelas Bunda beda sama mereka ya. Kalau kelas mereka adalah ngejulitin hidup orang lain, kelas Bunda bukan di situ. Kelas Bunda itu cari rezeki yang halal untuk anak-anak dan keluarga-keluarga Bunda. Jadi Bunda harus bisa meletakkan standar level Bunda itu jauh di atas mereka. Jangan sampai nurunin lagi level Bunda ya. Level mereka adalah jauh di bawah Bunda. Level Bunda tuh di atas sayang. Jadi kalau ada nenek-nenek peot, terus ertong-ertong yang udah lawas, yang udah kedaluarsa, yang mereka pengen mencari makan hanya dengan menyebut nama kamu, walaupun pada saat mereka menyebut nama kamu itu kata-kata hujatan, umpatan, kata-kata jelek, kata-kata jahat yang keluar dari mulut mereka, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, biarin aja. Semoga makanan dari hasil ngehujat kamu itu, semoga itu berkah barokah kalau seandainya, tapi kayaknya enggak deh sayang. Kalau mencari nafkah dari hasil hujatan itu nggak bakalan barokah gitu ya sayang. Ingat baik-baik Bunda, Bunda jangan menghabiskan energi dan waktu Bunda hanya untuk merespon manusia-manusia dajjal kayak gitu. Tetap stay di level up you ya Bunda. Jadi level you nggak ada di posisi mereka. Ini mereka, Bunda terlalu di atas, makanya kayak mereka dangak gitu. Ketika mereka dangak melihat Bunda tuh, tengkuk mereka tuh sakit. Yang udah keriput tambah keriput, yang udah tua tambah tua, yang udah tongos tambah kelihatan tuh giginya. Oke Bunda, love you Bunda Sarwenda. Mwah.